lihat saham seperti INKP, Iya. terus Techim ya secara PBV dan price to earnings juga selalu saya lihat masih murah karena kalau dibandingkan dengan historical price-nya mereka masih di tradingin di kalau nggak salah di minus 1 standard deviation. Terus sebenarnya kita nggak mesti ngelihat PE sama PBV yang Oke. murah banget kayak PBV di bawah 1 juga sih. Kayak misalkan kalau kita lihat MNCN misalkan di RQ45 gitu. MNCN saat ini juga di 5 kali PE gitu, which is ini murah banget karena dulu banget dia sempat di tradingin di 8 kali PE misalkan. Dan kita ekspektasi kedepannya kan dengan pembukaan PSBB dan juga perbaikan ekonomi itu kita berharap kayak FMCG company akan put on advertisement lagi gitu. Jadi ya saya melihat masih ada peluang untuk re-rating untuk saham ini. Gitu. Oke, berarti tadi bukan hanya melihat PBV dan PER-nya saja ya. Kita kadang sudah bisa nih nilainya. Kalau PBV di bawah 1 berarti under value, kemudian PER juga semakin kecil, semakin murah harga sahamnya. Tapi apalagi sih yang harus kita perhatikan, Christine? Mungkin saja nggak harus PBV-nya di bawah 1, kemudian itu disebut under value, tapi layak kita koleksi. Nah, gimana nih cara kita tahu yang mana yang under value dan layak untuk kita koleksi supaya kita nggak nyangkut di saham salah harga yang nggak sehat gitu istilahnya? Sebenarnya ada satu lagi sih rasio yang important ya, namanya price to earnings growth ratio. Jadi rasio yang menentukan murah atau mahalnya sebuah harga saham. Jadi perhitungan PEG price to earnings growth ratio ini selain memperhatikan rasio laba bersih terhadap harga saham, juga memperhatikan pertumbuhan laba perusahaan tersebut setiap tahunnya. Jadi itu rumusnya itu price to earnings-nya dibagi EPS growth percentage. Jadi EPS-nya itu selama misalkan tahun ini 2020 sampai 2025 kita ekspektasinya gimana gitu. Apakah EPS-nya itu akan grow 20% atau 30% gitu. Jadi dari PER ada price to earnings dibagi EPS growth. Jadi ya ini harus ngelihat kayak saham-saham yang future-nya masih oke gitu. Kayak contohnya kalau Techim INKP kan memang kita tahu sekarang kita orang-orang udah demand more packaging ini dan industri kan banyak yang butuh packaging mungkin karena online delivery service gitu juga. Kalau kita lihat permintaan tisu gitu di luar negeri juga masih meningkat gitu karena due to COVID-19 pandemi ini dan juga sebelum COVID-19 pandemi kan juga kita tahu China juga demand terhadap tisu juga sedang meningkat gitu. Jadi kan kalau kita lihat going forward apakah dia masih akan bertumbuh ya? Menurut saya sih masih akan bertumbuh karena itu adalah kebutuhan dasar juga gitu. Jadi menurut saya earnings EPS growth-nya juga bakal tinggi. Jadi dengan EPS growth yang sangat tinggi, kita harapkan PER dibagi EPS growth-nya itu akan menghasilkan price to earnings growth yang lebih kecil. Jadi semakin kecil price to earnings growth, kita makin suka dengan company itu karena company-nya bertumbuh dengan cepat, tapi ternyata valuasinya masih sangat murah. Nah, kalau kita lihat secara sektoral mungkin bisa dibahas nih satu-satu secara sektoral dari pertanian sampai ke manufaktur, berapa dari secara umum ini sektor-sektor mana sih yang kelihatan lebih banyak saham-saham yang under value, Christine? Kalau kita lihat sih saham-saham komoditi, coal ataupun CPO juga masih terlihat under value ya, karena kan di situasi pandemi saat ini supply banyak kan karena komoditi itu kan dari supply and demand kan untuk sebuah harga komoditi gitu kan, karena harga saham biasanya mengikuti harga komoditas gitu. Jadi karena pandemi ini, situasi pandemi ini kita lihat supply pasti kan banyak gitu karena kan pergerakan manusia sangat terbatas, sedangkan demand turun di masa pandemi ini. Jadi tapi going forward pastinya kita mengharapkan adanya perbaikan dari semua ini once pandemi is over. Dan kita juga karena kita pasti masih akan membutuhkan komoditi ini kayak misalkan si coal ataupun CPO pastinya nanti kedepannya pasti ada peningkatan demand yang mana itu akan menyebabkan mungkin dengan demandnya naik, supply-nya juga terjaga, mungkin harga coal, harga CPO akan rebound dan saat ini kan juga masih under value gitu untuk saham-saham komoditi gitu. Jadi ya saya lihat sih dari situ sih.